perkenalkan, nama saya Rutmonika Desrianti. Saya mahasiswi program studi manajemen dari Universitas Kristen Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan manajemen portofolio pada bab 4 mengenai Capital Asset Pricing Model atau sering disebut dengan CAPM. Mata kuliah manajemen portofolio ini diajarkan oleh Bapak Dr. Posma Hutasoid. Mari langsung saja kita ke pembahasannya. CAPM adalah hubungan antara return saham dan resiko pasar. Nah, jadi CAPM digunakan sebagai pengukur resiko portofolio yang tidak efisien dalam lingkup pasar modal yang dinotasikan sebagai beta. Pada umumnya, ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menghitung biaya ekuitas, yaitu bunga bebas risiko plus premi tambahan, dividend yield ditambah dengan capital gain yang diharapkan, dan model CAPM. Nah, di antara ketiga metode ini, model CAPM lah yang paling populer digunakan oleh investor. CAPM merupakan pusat dari ilmu ekonomi keuangan modern, dan model ini memberikan prediksi yang tepat tentang bagaimana hubungan antara resiko dan imbal hasil yang diharapkan, dan hubungan ini mempunyai fungsi penting. Yang pertama, menyediakan tolak ukur tingkat imbal hasil untuk mengevaluasi alternatif investasi yang mungkin. Yang kedua, model ini membantu kita membuat dugaan mengenai return yang diharapkan atas aset yang belum diperdagangkan di pasar. Dan yang ketiga, model ini cukup akurat untuk sejumlah aplikasi yang penting. Nah, di dalam CAPM ini ada beberapa asumsi yang digunakan. Asumsi yang pertama yaitu semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama. Artinya, investor dapat memaksimumkan kekayaannya dengan memaksimumkan utility atau harapan dalam satu periode waktu yang sama. Kedua, semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai ekspektasi return dan standar defisiasi return dari portofolionya. Yang ketiga, semua investor diasumsikan mempunyai harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio, yakni mulai dari expected return, standar defisiasi, hingga koefisien korelasi antar tingkat keuntungan. Keempat, diasumsikan terdapat real outstanding and borrowing rate, sehingga pemodal bisa menyimpan dan meminjam dengan tingkat bunga yang sama. Kelima, para pemodal bisa melakukan short sales. Hal ini berarti semua investor dapat menjual saham yang tidak dimilikinya sebanyak yang diinginkannya. Yang ketujuh, diasumsikan tidak ada biaya transaksi. Artinya, pemodal bisa membeli dan juga menjual sekuritas tanpa biaya transaksi. Yang kedelapan, tidak ada pajak penghasilan bagi para pemodal sehingga pemodal secara indifferent dapat memperoleh dividen maupun juga capital gain. Asumsi yang kesembilan, para pembeli tidak bisa mempengaruhi harga saham dengan tindakan membeli atau menjual saham atau terjadi persaingan sempurna. Yang ke-10, diasumsikan bahwa semua aktiva bisa diperjualbelikan. Kemudian yang ke-11, tidak terjadi inflasi. Dan asumsi ke-12, pasar modal berada di dalam kondisi equilibrium. Dalam hal ini, semua investor akan memilih portofolio pasar, yaitu portofolio yang berisi semua aktiva yang ada di pasar. Selanjutnya, kita akan membahas rumus dalam CAPM. Nah, rumus CAPM untuk return saham bisa dilihat pada persamaan rumus yang pertama. Jadi, return sekuritas I diperoleh dari return bebas risiko ditambah dengan beta saham I, kemudian dikalikan dengan return pasarnya, dan dikurangi return bebas risiko. Untuk rumus yang kedua yaitu rumus saham expected return saham I. Return yang diharapkan oleh investor ini dapat diperoleh dari return bebas risiko ditambah dengan betanya, yaitu beta saham I, kemudian dikalikan return yang diharapkan dari pasarnya, dikurangi dengan return bebas risiko. Kemudian kita masuk pada bagian pembahasan mengenai beta. Beta merupakan alat pengukur resiko yang relevan. Nah, beta juga merupakan resiko sistematik yang tidak dapat dihilangkan karena proses diversifikasi atau proses pengelompokan saham-saham dalam pembentukan portofolio. Kenapa? Karena beta ini dianggap representatif untuk mengukur resiko sistematik. Oleh sebab itu, besarnya resiko suatu saham ditentukan oleh beta. Dalam pembahasan CAPM, beta diartikan sebagai resiko sistematik di mana B lebih dari 1 ini menunjukkan harga saham lebih mudah berubah dibandingkan dengan indeks pasar. B kurang dari 1 ini menunjukkan harga saham tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah berdasarkan kondisi pasar. Dan B sama dengan 1 ini menunjukkan bahwa harga saham kondisinya sama dengan indeks pasar. Nah, selanjutnya dalam model CAPM ini kita juga membahas garis pasar modal atau capital market line. Garis pasar modal atau CML menggambarkan hubungan antara return yang diharapkan dengan risiko total dari portofolio yang efisien pada pasar yang seimbang. Apabila portofolio terdiri dari aset bebas risiko dan aset berisiko, maka efisien frontier yang diperoleh berbentuk garis lurus dan disebut dengan capital market line atau CML. Pada saat pasar seimbang, investor akan melakukan investasi pada portofolio yang optimal. Apabila ditarik garis lurus dari titik portofolio yang optimal dengan titik return bebas risiko, maka akan dapat diperoleh garis lurus yang merupakan garis pasar modal tersebut.
Kombinasi antara investasi bebas risiko dengan investasi berisiko mendorong investor untuk berinvestasi di daerah titik-titik garis pasar modal tersebut. Nah, lebih jelasnya kita dapat melihat gambarnya di sini. Gambar ini menunjukkan hubungan antara tingkat return pasar yang diharapkan dengan risiko yang ada. Garis CML tersebut memotong sumbu vertikal pada titik RF. Selisih antara tingkat return yang diharapkan dari portofolio pasar atau expected return dengan tingkat return bebas risiko merupakan tingkat return abnormal yang bisa diperoleh investor sebagai kompensasi atas risiko pasar yang ditanggung oleh investor. Besarnya premi risiko pasar ini ditunjukkan oleh garis putus-putus horizontal dari RF sampai M. Pilihan investasi investor akan berbeda-beda didasarkan pada kombinasi investasi yang dilakukannya. Jika berinvestasi tanpa risiko, maka investor dapat memilih investasi pada titik RI yang tanpa risiko. Jika ingin memperoleh keuntungan maksimal, maka investor dapat berinvestasi pada titik M yang merupakan investasi risiko yang dapat dilakukan oleh investor. Kemiringan slope CML pada gambar di atas menunjukkan harga pada risiko yang ada untuk portofolio yang efisien. Besarnya slope ini mengindikasikan tambahan return yang disyaratkan pasar untuk setiap kenaikan 1% risiko portofolio pasar. Nah, nilai slope CML ini untuk menghitung kemiringan atau gradien pasar modalnya. Dengan mengetahui slope CML, maka dapat dibentuk persamaan CML sebagai berikut. Rumusnya bisa dilihat di bawah ini. Dalam konsep CML ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yakni yang pertama, garis pasar modal terdiri dari portofolio efisien yang merupakan kombinasi dari aset yang berisiko dan aset bebas risiko. Dalam CML, aset berisiko diwakili dengan portofolio M yang merupakan portofolio pasar, sedangkan aset bebas risiko diwakili dengan titik RF, kombinasi garis antara titik RF dan titik M yang merupakan portofolio efisien bagi si investor. Yang kedua, slope CML akan cenderung positif karena adanya asumsi bahwa investor bersifat risk averse. Hal ini berarti investor hanya mau berinvestasi pada aset yang berisiko hanya jika memperoleh return yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi resiko suatu investasi, maka semakin tinggi pula return yang diharapkan oleh investor. Dan yang ketiga, berdasarkan data historis, adanya risiko akibat perbedaan return aktual dan return yang diharapkan akan menyebabkan slope CML menjadi negatif. Slope negatif terjadi apabila tingkat return aktual portofolio pasar itu lebih kecil dibandingkan tingkat keuntungan bebas risiko. Selanjutnya, kita masuk dalam garis pasar sekuritas atau security market line. CML mensyaratkan pasar yang equilibrium dalam perhitungan return dan risiko untuk menggambarkan hubungan expected return dan risk bagi portofolio yang tidak efisien maupun sekuritas individual yang digunakan security market line. SML adalah garis yang menghubungkan antara tingkat return yang diharapkan dari suatu sekuritas dengan risiko yang sistematis atau beta. Kontribusi masing-masing aset terhadap risiko portofolio pasar dipengaruhi besarnya kovarian aset terhadap portofolio pasar. Dalam sekuritas individu, tambahan ekspektasi return ini terjadi dari penambahan risiko sekuritas yang bersangkutan yang diukur dengan beta. Nah, perhitungan kontribusi sekuritas terhadap risiko portofolio adalah sebagai berikut. Risiko sekuritas ditunjukkan dari nilai beta sekuritas tersebut. Beta menentukan ekspektasi return untuk sekuritas individual dengan argumentasi bahwa risiko tidak sistematik, cenderung hilang, dan risiko yang relevan hanyalah risiko sistematik yang diukur dengan beta. Kemudian risiko tidak sistematik dapat dihilangkan dengan melakukan portofolio efisien, sedangkan risiko sistematik tidak dapat dihilangkan dengan portofolio. Risiko sistematik merupakan risiko fundamental yang melekat pada sekuritas tersebut, yang membedakan risiko satu sekuritas dengan sekuritas yang lainnya. Beta pasar memiliki nilai 1. Suatu sekuritas yang memiliki nilai beta lebih kecil dari 1 dikatakan memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan risiko pasar. Sebaliknya, untuk beta yang lebih besar dari 1, sekuritas tersebut memiliki risiko sistematik yang lebih besar dari risiko pasar. Nah, hal ini bisa digambarkan pada gambar yang kedua. Ini merupakan gambar yang menunjukkan hubungan antara return yang diharapkan di portofolio pasar dengan return bebas risiko. Dan pada pembahasan terakhir, perlu kita ketahui ada istilah-istilah penting di dalam KPM. Untuk istilah yang pertama yaitu resiko sistematis. Resiko sistematis adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan yang berhubungan dengan seluruh pergerakan pasar saham dan tidak dapat dihindari. Yang kedua, risiko tidak sistematis, yaitu bagian risiko yang tidak umum dalam sebuah perusahaan yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, risiko pasar. Sering disebut juga interest rate risk. Nilai investasi akan menjadi turun ketika suku bunga akan meningkat, mengakibatkan pemilik investasi mengalami capital loss. Kemudian default risk, risiko apabila penerbit aset gagal membayar bunga atau bahkan pokok aset. Kemudian risiko inflasi, risiko menurunnya nilai real aset karena inflasi, dan kemudian risiko mata uang, risiko menurunnya nilai aset karena penurunan nilai tukar mata uang yang dipakai oleh aset. Dan yang terakhir adalah risiko politik.
risiko menurunnya nilai aset karena perubahan dalam peraturan, atau hukum karena perubahan kebijakan pemerintah atau perubahan penguasa. Oke, sekian materi dari pembelajaran mata kuliah manajemen portofolio seputar mengenai capital asset pricing model atau CAPM. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye semuanya.